Ensiklik Laudato Si, Bapa Suci Paus Fransiskus, tentang perawatan rumah kita bersama, mengingatkan kita pesan dari Santo Fransiskus dari Assisi, bahwa rumah kita bersama adalah seperti seorang saudari yang berbagi hidup dengan kita, dan seperti seorang ibu rupawan yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Ibu Pertiwi yang memelihara dan mengasuh kami dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Saudari ini sekarang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya, karena penggunaan dan penyalahgunaan kita yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Kita berpikir bahwa kita adalah tuan dan penguasanya yang berhak untuk menjarahnya. Kekerasan yang ada dalam hati kita yang terluka oleh dosa tercermin dalam gejala-gejala penyakit yang kita lihat pada tanah, di dalam air, di udara, dan pada semua bentuk kehidupan. Oleh karena itu, bumi terbebani dan hancur. Eksploitasi alam yang tak terkendali menimbulkan resiko menghancurkannya, dan pada gilirannya, manusia itu sendiri sebagai aktor penghancur menjadi korban degradasi ini. Dari keprihatinan inilah seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, pengusaha, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk bersatu padu, bersatu hati, melakukan aksi-aksi yang bisa mengurangi kerusakan bumi kita lebih parah lagi. Pesan Bapak Paus Fransiskus ini semakin memotivasi individu-individu dan kelompok atau komunitas Katolik membangkitkan kesadaran akan pentingnya penyelamatan bumi sebagai saudara manusia yang tersakiti. Bergerak melakukan tindakan nyata meski hal kecil sekalipun, seperti bersih-bersih lingkungan di sekitar kita, tentu akan membawa dampak yang signifikan bila dilakukan secara masif dan terus-menerus, yang pada akhirnya membentuk habitus baru, selalu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Manusia diundang untuk mengingat tugas besar sebagai makhluk yang secitra dan segambar dengan Tuhan, untuk menjadi penjaga dan pelestari bumi dan seluruh ciptaannya. Institusi gereja mempunyai tanggung jawab untuk membumikan seruan Paus Fransiskus kepada umat. Umat Paroki Santa Teresia Bongsari, dalam rangkaian program-programnya, umat Paroki Santa Teresia Bongsari mengupayakan agar kepedulian pada lingkungan hidup tidak hanya berhenti pada wacana dan keprihatinan saja. Secara sistematis, kami mengupayakan adanya aktivitas-aktivitas yang mengajak umat untuk memperhatikan bumi rumah kita bersama. Misalnya saja, orang muda Katolik Paroki Santa Teresia Bongsari bekerja sama dengan orang muda lintas agama melakukan bersih-bersih pantai di Pantai Wirang di sekitar perumahan Geraha Padma, ya, dan tidak hanya bersih-bersih pantai dari sampah-sampah, namun juga secara simbolik kami menuangkan cairan ekoenzim yang harapannya bisa memperbaiki kualitas air di sekitar pantai tersebut. Kemudian juga kami mengajak umat di lingkungan juga mulai mengadakan pilah sampah, dan kami membagikan tempat sampah dan juga peralatan komposer. Kami berharap limbah-limbah rumah tangga itu bisa dipilah-pilah, mana yang sampah organik dan yang kemudian bisa diolah untuk menjadi kompos. Dan ini kami programkan setiap tahun dengan membagikan sejumlah perlengkapan-perlengkapan. Kemudian juga dalam persiapan-persiapan sakramen inisiasi, kami juga menempatkan para peserta untuk juga peduli pada lingkungan hidup. Misalnya calon baptis sejak awal
kami mengajak mereka untuk membuat cairan ekoenzim. Karena membutuhkan waktu yang lama, maka memang sejak awal mereka harus membuatnya sehingga nanti sekitar 6 bulan kemudian sudah bisa diproduksi atau dihasilkan proses fermentasi tersebut. Kemudian juga dalam persiapan untuk sakramen penguatan, kami juga mengajak teman-teman untuk mengadakan kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup, misalnya penghijauan. Kami pergi ke sejumlah tempat yang pernah kami lakukan. Kami berkunjung ke daerah di sekitar Gunung Pati dan di sana kami melakukan penanaman penghijauan ya di sekitar daerah Gunung Pati yang harapannya bisa menahan laju air dan juga tanah longsor. Kemudian paroki ini juga sudah secara rutin sejak bertahun-tahun mendedikasikan minggu kedua Paskah, Minggu Kerahiman Ilahi, untuk juga mengajak umat menyadari Allah yang Maha Rahim, menganugerahkan pertobatan batin kepada kita semua untuk memperhatikan bumi, rumah kita bersama. Maka setiap minggu kedua Paskah kami juga menyelenggarakan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan lingkungan hidup, misalnya tebar benih di kali banjir kanal, kemudian penghijauan, kemudian juga pengiriman ekoenzim ke beberapa tempat. Yang sudah pernah kami lakukan adalah mengirim ekoenzim ini ke petani umat Katolik di paroki Isidorus Sukorejo. Dan berdasarkan respon yang kami tangkap dari para petani, sungguh merasakan manfaatnya karena ternyata bisa menjadi pestisida dan sekaligus juga pupuk. Maka kita bersyukur bagaimana seruan Laudato Si dari Paus Fransiskus terus bergema dan sungguh membutuhkan gayung bersambut pada kita semua untuk mau mewujudkan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Kita menyadari sekali lagi tugas besar kita untuk menjaga merawat lingkungan hidup ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Maka kita harus mengajak saudara-saudara kita dengan berbagai macam latar belakangnya, entah itu perbedaan agama, perbedaan suku dan sebagainya ya, untuk bersama-sama mau memperhatikan bumi rumah kita bersama, karena kita sudah merasakan adanya dampak-dampak dari perubahan iklim ya di Kota Semarang khususnya. Baru saja kita terdampak banjir besar. Saudara-saudara kita yang ada di Kaligawe, yang ada di Demak, yang ada di Kudus, ada di Gubuk ya, karena hujan ya, dengan intensitas tinggi kemudian menjebolkan tanggul dan kemudian berdampak pada masyarakat ya. Itu baru sekian contoh dari yang sudah terjadi di sekitar kita ya. Belum lagi penduduk di sekitar pantai utara ya, Pulau Jawa ini yang harus mengungsi ketika memang rumah tempat tinggal mereka sekarang sudah terbenam karena air laut yang masuk ke daratan. Maka saudara-saudara, saya kira sudah ada banyak data-data dan juga peristiwa-peristiwa yang secara nyata berdampak pada kehidupan kita, dan kita tidak bisa tinggal diam lagi. Kita harus mengambil tindakan nyata untuk menjaga merawat bumi rumah kita bersama. Kami menyadari bahwa kebersihan lingkungan sangatlah penting, karena kebersihan lingkungan juga berdampak pada kesehatan, termasuk kesehatan keluarga dan masyarakat secara luas. Untuk itu, Wanita Katolik RI DPD Jawa Tengah dalam rangka menyongsong 100 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia mengadakan kegiatan Resik Kutha yang diadakan secara serentak di 19 DPC se-DPD Jawa Tengah dengan mengambil tema Resik Kuthane Slamet Bumine, yang berarti bersih lingkungannya,
akan menyelamatkan bumi. Kegiatan ini juga diharapkan bisa berdampak pada kebersihan lingkungan baik di keluarga maupun masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen, baik pemerintah, organisasi perempuan di luar Katolik, dan juga gereja. Harapannya masing-masing keluarga bisa menjaga lingkungannya dengan baik. Dalam kegiatan Resik-Resik Kutha ini, kami juga mengajak seluruh keluarga dari anak-anak maupun keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang makanan, menggunakan air dengan secukupnya, dan juga memilah sampah baik organik dan anorganik, memanfaatkan lingkungan dengan membuat tanaman yang memberikan manfaat bagi keluarga, dengan harapan lingkungan semakin bersih dan bumi semakin hijau. Pada bab 6 dalam ensiklik Laudato Si menjelaskan tentang pendidikan dan spiritualitas ekologis. Disebutkan bahwa banyak hal yang harus diarahkan kembali, tapi terutama umat manusia harus berubah. Yang dibutuhkan ialah kesadaran akan asal kita bersama, akan hal saling memiliki, dan akan suatu masa depan untuk dibagi dengan semua. Kesadaran mendasar ini akan memungkinkan pengembangan keyakinan, sikap, dan bentuk kehidupan yang baru. Jadi, kita berhadapan dengan suatu tantangan budaya, spiritualitas, dan pendidikan yang besar yang akan meminta proses-proses pembaruan yang panjang. Menjadi semangat kita bersama untuk mendorong anak-anak muda memperhatikan kualitas lingkungannya demi masa depannya. Generasi muda sebagai ahli waris planet ini sudah selayaknya mengingat dan menyadari bahaya percepatan kerusakan lingkungan dan bersegera mengupayakan langkah-langkah untuk memperlambatnya. Perkenalkan, nama saya Rahel, umur 16 tahun. Kenapa kita harus memilah sampah? Kita memilah sampah agar mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Selain itu, dengan kita memilah sampah antara sampah organik dan anorganik, kita akan mengurangi pencemaran udara dan penumpukan sampah yang masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Yang terjadi apabila kita tidak memilah sampah akan mengurangi nilai kebersihan dan keindahan, mengurangi kenyamanan, menurunkan kualitas lingkungan, dan dampak polutan tinggi. Halo, aku Gloria kelas 11. Kita sebagai anak muda harus memperhatikan kebersihan lingkungan mulai dari rumah, sekolah, hingga tempat yang sering kita kunjungi misalkan mall. Mulai dengan kita membuang sampah pada tempat sampah, itu sudah menjadi salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Kita juga bisa menggunakan benda ramah lingkungan, misalnya sedotan stainless, tas belanja kain, dan juga kertas yang sudah didaur ulang. Bentuk dari perhatian kita ini sangat berguna untuk masa depan kita nanti, karena kita juga nantinya akan menjadi penerus bangsa ini. Anak muda yang memperhatikan lingkungan, anak muda yang keren. Lingkungan yang indah dan bersih menjadi harapan kita bersama. Namun, siapa lagi kalau bukan kita yang harus merawat dan menjaganya dari kerusakan dan kepunahan?